Halo semua, selamat siang rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya Razan ingin menerangkan apa saja yang telah saya pelajari di materi networking model yang berkaitan evolusi arsitektur jaringan auxiliar dan TCP/IP. Langsung aja kita ke alur materi. Oke, ini alur materinya. Yang pertama yaitu networking model, konsep dasar dan perbandingan standar before versus after model jaringan. Kedua, auxiliar, memahami 7 lapisan standarisasi komunikasi internasional atau ISO. Ketiga, TCP/IP model praktis yang digunakan dalam infrastruktur internet modern. Keempat, proses data, mekanisme teknis encapsulation dan decapsulation ke paket data, yaitu mengirim dan menerima. Kita lanjut ke networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur yang digunakan dalam sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim atau diterima dan diproses dalam jaringan. Oke, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu akan sulit. Oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, lanjut. Di sini perbandingan before after-nya. Di sini yang pertama ini jaringannya kacau. Aplikasi di mana, fisikalnya di mana, data linknya di mana. Jadi jaringan ini akan sulit dipahami dan diterapkan. Sistemnya bersifat proprietari antar vendor, perangkat tidak bisa berkomunikasi, biayanya mahal, dan pengembangan sangat kaku. Lalu yang gambar kedua ini, model OSI, yaitu dimulai dari physical data link, network, transportation, presentation, application, mudah dikelola dan disusun dalam lapisan-lapisan terstruktur. Setiap komponen memiliki tujuan khusus dan untuk berkomunikasi. Afternya, tercipta standarisasi perangkat lintas vendor dapat saling terhubung. Inovasi berkembang sangat cepat. Oke. Lalu kita masuk ke mengenal OSI layer. OSI, Open System Interconnection Model, adalah sebuah kerangka acuan teoretis atau teori yang terdiri dari 7 lapisan atau layer. Model ini diciptakan oleh ISO, International Organization for Standardization, untuk menjadi standar global bagaimana perangkat komputer yang berbeda merek dan vendor bisa saling berkomunikasi. Kayak ini contohnya, model OSI-nya dimulai dari physical data link, network, transportation, presentation, dan application. Oke, sebelum itu, kenapa sih physical ini ada di bawah? Kan ini jelas nomor 1, kenapa nggak dimulai dari atas? Oke, ini saya search di Google ya. Kenapa itu dimulai dari bawah? Karena fisik kabel sinyal adalah fondasi utama jaringan, sama seperti membangun gedung. Kita mulai dari fondasi paling bawah dulu, baru naik ke atas, sampai ke aplikasi yang kita sentuh sehari-hari. Dan ini udah ditetapkan oleh ISO dari bawah ke atas. Layer pertama, physical, layer ke-7, application. Sebagai standar internasional untuk memudahkan para teknisi di seluruh dunia. Jadi ketika ada teknisi bilang, ada masalah nih di layer pertama, semua orang langsung paham bahwa yang rusak adalah hal fisik seperti kabel putus, konektor longgar, atau perangkat mati. Oke, kita bakal pahamin satu-satu, mulai dari yang pertama, itu physical. Fungsi utamanya mengubah data menjadi sinyal-sinyal fisik seperti aliran listrik atau cahaya yang mengirimkan secara nyata atau melalui media kabel dan udara. Kedua, data link layer. Fungsi utama memeriksa dan mengoreksi kesalahan pengiriman data pada tingkat fisik, serta mengatur bagaimana data dikirim antar perangkat yang berbeda di dalam satu ruangan atau jaringan yang lokal yang sama. Ketiga, network layer. Fungsi utamanya memberikan alamat tujuan pada data dan menentukan jalur rute terbaik paling cepat agar data bisa sampai ke komputer tujuan melalui jaringan. Keempat, transport layer.
Fungsi utama, memotong data yang besar menjadi potongan-potongan kecil, mengendalikan kelancaran pengiriman dan memastikan semua potongan data sampai dengan selamat tanpa ada yang hilang. Kelima, session layer. Fungsi utamanya, membuka, menjaga, dan menutup jalur komunikasi atau sesi antar perangkat dari awal sampai aktivitas pengiriman data selesai. Keenam, presentation layer. Fungsi utamanya, mengatur format dan menerjemahkan data agar bisa dibaca oleh komputer penerima, termasuk pengamanan data, enkripsi, dan memperkecil ukuran data, kompresi. Ketujuh, application layer. Fungsi utamanya menjadi pintu penghubung antara pengguna dengan jaringan komputer. Disinilah aplikasi yang kita pakai mulai dari meminta akses ke internet. Oke, lanjut ke mengenal TCP/IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet yang didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, lewat proyek mereka yang namanya ARPANET. DARPA ini adalah sebuah lembaga riset resmi di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Oke. Di sini ada kayak biasa OSI-nya ada 7, lalu digabungkan menjadi satu. Itu dimulai dari application, presentation, decision, bakal disatuin jadi application, transport dijadiin satu aja, network dijadiin satu aja, data link dan physical itu dijadiin satu, yaitu network interface. Nah, kalau kita ikutin industri sekarang, network interface ini itu dibagi lagi jadi 2, yaitu data link dan physical. Ya, itu menurut industri sekarang. Nah, kita lanjut. Layer application, cara kerja protokol HTTP. Kok ke protokol HTTP? Karena di application itu masih ada protokol HTTP-nya. Jadi, saya ambil aja protokol HTTP. Pengguna. Yang pertama, pengguna mengklik URL alamat website, contohnya www.com.google.id. Oke, sorry salah. Contohnya www.google.com, kayak gitu. Di browsernya bakal diterjemahin lagi URL, mengirim permintaan dan menampilkan halaman. Oke, kedua, permintaan HTTP. Browser menerjemahkan URL menjadi permintaan HTTP yang mengirimkan ke server. Contoh permintaannya get/index.html http://1/1.1. Hostnya www.contoh.com. Bakal dikirim lagi ke server web. Di server web, dia bakal memproses permintaan, mengambil data yang dibutuhkan, dan mengirimkan responsnya HTTP-nya. Server memproses permintaan dan mengirimkan respons HTTP berisi kode status dan data halaman. Contohnya responnya http://1.1.200. Oke. Lalu keempat, halaman web. Browser menerima data halaman lalu merender dan menampilkan halaman website ke pengguna. Penampilan halaman indeks HTML di layar pengguna. Oke. Di bawahnya ada ringkasan alurnya, boleh dilihat. Lanjut kita ke layer transport TCP/IP. Layer transport bertugas memastikan data yang dikirim antar perangkat sampai dengan benar, utuh, dan terurut. Juga mengatur komunikasi end-to-end dari aplikasi sumber ke aplikasi tujuan. Oke, di sini dari layer aplikasi. Data dari aplikasi, misal HTTP, email, dan lain-lain. Data diserahkan ke layer transport untuk diproses. Yang pertama, dari layer aplikasi menyerahkan data ke layer transport. Peran utama layer transport sendiri yaitu segmentasi data, membagi data besar menjadi segmen-segmen kecil. Nomor 2, penomoran urut, memberi nomor urut pada setiap segmen agar urut. Keandalan, memastikan data sampai dengan benar, utuh, dan tidak hilang. Keempat, multiplexing dengan port, menggunakan port sumber dan port tujuan untuk berkomunikasi end-to-end. Oke, kedua, ke layer internet. Layer transport mengirim segmen ke layer internet untuk diteruskan ke protokol utama. Di sini protokolnya ada 2,
yaitu TCP dan UDP. TCP ini yang pertama berorientasi koneksi, menjamin data sampai dengan benar. Urutan data terjamin, ada pengecekan dan pengiriman ulang. Lebih lambat tapi andal. UDP, User Datagram Protocol, connectionless, tidak berorientasi koneksi, tidak menjamin data sampai. Tidak menjamin urutan data, tidak ada pengecekan atau pengiriman ulang. Lebih cepat, cocok untuk real time. Oke, ke layar aplikasi penerima. Data diterima dari internet. Layar transport menerima segmen dari layar internet, menyusun kembali, lalu menyerahkan ke layar aplikasi. Data siap digunakan oleh aplikasi dan diterima oleh pengguna. Nah, masing-masing protokol ini punya kelebihannya, yaitu TCP/IP dia lambat, tapi dia menjamin data dikirim dengan benar. Lalu UDP dia cepat, tapi datanya dia nggak menjamin data itu sampai atau enggak, datanya urus apa enggak. Jadi kita lanjut ke layer internet atau network TCP/IP. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk menyambungkan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadi kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Oke, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Oke. Kenapa di sini satu contoh? Sebenarnya ada lagi. Kalau kita bedah lagi di network layer ini banyak protokolnya. Jadi kita fokus aja ke pusatnya, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan bekerja sebagai nomor rumah. Setiap perangkat komputer, HP, server memiliki alamat unik agar paket data tidak salah sasaran, dan routing yang fungsinya untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Oke, kita lanjut ke network interface. Data link. Di sini di network interface itu dibagi dua lagi, yaitu data link dan physical. Itu dari data link dulu. Mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Contohnya kayak gini. Lalu dilanjut ke physical layer, mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Secara fisik, apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Oke, lanjut. Kita bakal rangkum semuanya cara kerja dari semuanya itu di cara kerja TCP/IP. Data dari aplikasi di perangkat pengiriman dikirim menjadi ke perangkat penerima melewati jaringan dengan menggunakan protokol TCP/IP. Oke, di sini 4 layer. Yaitu di sini ada yang ngirim, ada yang menerima. Dimulai dari pengirim. Dari aplikasi, data dibuat oleh aplikasi, contohnya HTTP, email, dan lain-lain. Lalu diteruskan ke transport. Oh iya, sebelum itu kalian bisa lihat alurnya kayak gini. Buat yang ngirim dan menerimanya. Dimulai dari data. Lalu kita lanjut ke segmen. Transport atau segmen. TCP memecah data menjadi segmen, memberi nomor urut dan memastikan pengiriman. Lalu dilanjut pemberian IP. IP ditambahkan dan mengirim dan menerima untuk menentukan router. Lalu diubah menjadi frame, MAC address, lalu menjadi bit sinyal atau dikirimkan. Tambahkan data link atau frame. Lalu kedua, proses di jaringan. Router membaca alamat IP tujuan, menentukan router terbaik, dan meneruskan paket ke hub berikutnya sampai mencapai tujuan. Lalu ketiga, melewati jaringan, diteruskan ke penerima. Lalu diterima lagi oleh physical dan data link. Frame diterima, diperiksa kesalahannya, lalu diubah menjadi bit dan diteruskan ke lapisan atas. Di lapisan atas, di paket atau di internet,
bakal diperiksa alamatnya, tujuan, dan menyerahkan data ke TCP, lalu diterima oleh transport atau segmen TCP. TCP menyusun kembali segmen, memastikan semua data diterima dengan benar, lalu diterima oleh aplikasi. Data diterima oleh aplikasi dan diterima oleh pengguna. Dan seperti biasa di bawahnya ringkasan alur. Dan segitu aja dari saya. Terima kasih kepada guru yang di sekolah dan mentor dari industri. Demikian presentasi saya mengenai materi TCP/IP. Sebelum saya tutup, saya Hazan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.